Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatan wassalaman ala nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat sehat kepada kita. Semoga anak-anak ustaz yang berada di rumah senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan untuk beribadah dan keistiqomahan di dalamnya. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang biografi dari Sultan Muhammad Al-Fatih dan mengambil pelajaran dari riwayat kehidupannya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Muhammad II. Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 1432 Masehi. Di saat kelahirannya, ayahnya yang bernama Sultan Murad II itu mengalami kecemasan di saat proses dari persalinan Muhammad Al-Fatih. Sampai-sampai Sultan Murad II membaca Al-Quran untuk menenangkan hatinya sembari menunggu anaknya akan lahir ke dunia ini. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, Sultan Murad II membaca Al-Quran, tiba di surat Al-Fatah, lahirlah Muhammad Al-Fatih. Surat Al-Fatah isinya tentang bagaimana penaklukan dan berbicara tentang bagaimana proses dalam keberhasilan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian setelah lahir Muhammad Al-Fatih tumbuh sebagai seorang anak-anak. Di saat itu Muhammad Al-Fatih memiliki kecerdasan, memiliki kuatnya hafalan, tetapi tidak banyak guru yang berhasil dalam mengajarnya. Bukan karena Muhammad Al-Fatih bodoh, bukan karena Muhammad Al-Fatih tidak mampu menghafal. Dia memiliki kecerdasan yang kuat dan memiliki kepintaran yang sangat. Akan tetapi disebabkan karena mungkin dia tinggal di istana, sehingga dia berani melawan kepada gurunya. Dan Muhammad Al-Fatih kecil, dia memiliki sifat yang nakal. Sampai-sampai Dr. Muhammad Ali As-Salabi menyebutkan, saking nakalnya Muhammad Al-Fatih, guru yang mengajarkan dia tentang pelajaran tidak betah. Karena Muhammad Al-Fatih ini berani kepada gurunya. Karena dia anak seorang khalifah. Sampai-sampai orang tuanya kewalahan, kesusahan mencari guru yang cocok untuk Muhammad Al-Fatih. Dan disebutkan saking nakalnya Muhammad Al-Fatih itu, tidak hanya gurunya yang diganggu, tetapi kuda pun diganggunya. Jadi ada seekor kuda, itu diikatnya tali di kedua kaki kuda tadi, yang kaki yang di depan diikatkan menjadi satu. Pas mengikat kaki belakang, itu ditendang oleh kuda, sehingga ada bekas stempel jidat di jidatnya, bekas tendangan kuda. Saking isengnya Muhammad Al-Fatih, sehingga orang tuanya menemukan guru yang cocok untuk Muhammad Al-Fatih, yang bernama Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ahmad bin Ismail Al-Qurani memiliki ketegasan dalam belajar. Kemudian memiliki pemahaman dan intelektual yang tinggi untuk mengajarkan ilmu. Dan ayah orang tua dari Muhammad Al-Fatih membekali
ya, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani ini ya rotan. Jika Muhammad Al-Fatih ini nakal, maka pukul dengan rotan ini. Sehingga ya Muhammad Al-Fatih katakan, ya, kamu jangan ya memukulku, kata Muhammad Al-Fatih. Kata Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, jangankan kamu yang saya pukul, ayahmu jika salah bisa aku memukulnya. Begitu tingginya karisma dari ya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu kanak-kanaknya ya, Muhammad Al-Fatih telah menghatamkan Al-Quran. Dan berbarengan dengan itu Muhammad Al-Fatih sudah memahami 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Turki, yang ketiga adalah bahasa Persia. Belajar bersama ya, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Kemudian di masa kecilnya Muhammad Al-Fatih telah belajar tentang ilmu nahwu, saraf, dan disiplin-disiplin ilmu lainnya dalam persoalan agama Islam. Sudah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu pada tahun ya pada umurnya yang ke-11, Muhammad Al-Fatih diserahkan ya tampuk kepemimpinan. Umurnya 11 tahun. Di saat itu orang tuanya menyerahkan ya kekhalifahan kepada Muhammad Al-Fatih, dan Sultan Murad II beristirahat. Ya. Dan di saat itu ya setelah berjalannya waktu ya kepemimpinan tadi diambil alih lagi oleh bapaknya karena belum ada kematangan dari Muhammad Al-Fatih. Sehingga Muhammad Al-Fatih terus belajar dan terus menggali ilmu. Kemudian di sisi lain dia belajar tentang masalah ilmu, di sisi lain dia belajar tentang militer. Bagaimana cara untuk menggunakan pedang, bagaimana cara untuk membidik ya dengan sasaran yang tepat, bagaimana cara menunggangi kuda. Intelektualnya diasah, keimanannya diasah, dan keterampilannya dalam berperang diasah. Dan puncak dari Muhammad Al-Fatih diberikan tampuk kepemimpinan di saat dia berumur 21 tahun. Di saat dia berumur 21 tahun, Muhammad Al-Fatih telah memegang penuh ya sistem ya kekhalifahan pada waktu itu. Dan berbarengan dengan itu Sultan Murad II meninggal dunia. Lalu Muhammad Al-Fatih senantiasa dijaga oleh 2 orang ulama, senantiasa didampingi oleh 2 orang ulama. Yang pertama adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, guru beliau sejak beliau kecil. Dan yang kedua adalah Syekh Ak Syamsuddin. Beliau senantiasa mengawal, mendampingi, memberikan masukan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena 2 guru inilah yang membuat Al-Fatih faham tentang ya ilmu agama, kemudian faham tentang ya nilai-nilai keimanan di dalam Islam, dan sehingga setiap kali ingin memberikan sebuah kebijakan, Muhammad Al-Fatih bertanya terlebih dahulu kepada gurunya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Muhammad Al-Fatih ya memiliki keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat adalah ya, berkeinginan untuk menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah pusat kerajaan dari Romawi Bizantium, yang mana memiliki benteng yang amat kokoh, memiliki benteng yang tidak bisa ya, ditembak oleh meriam sembarangan, dan benteng yang tinggi, pertahanan yang kokoh, kemudian prajurit yang juga terampil dalam masalah keterampilan perang. Sehingga Muhammad Al-Fatih memiliki keinginan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Apa sebab? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bagi siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, sungguh pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, tentaranya adalah tentara yang baik, dan kelompoknya adalah kelompok yang baik. Maka ada keinginan yang kuat
di dalam diri Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada waktu itu Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan berjumlah 250.000 orang. 250.000 orang. Terdiri dari pasukan khusus, pasukan ada 12.000 pasukan Janisari, pasukan khusus Turki Utsmani pada waktu itu, dan pasukan pemanah, pasukan berkuda, ya, kemudian ya pasukan ya yang siap untuk menembakkan meriam. Jadi Muhammad Al-Fatih itu memiliki meriam yang mana kekuatan berat bobot tembakannya itu ada yang menyebutkan 800 pon, ada yang menyebutkan 1.200 pon. Yang mana meriam khusus yang ditarik oleh 120 ekor sapi. Meriam yang besar tadi ditarik oleh 120 ekor sapi. Ya, dan memang betul-betul ya berat sekali, betul-betul besar sekali meriam Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih membawa 400 kapal ya, yang siap untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada waktu itu pengepungan Konstantinopel itu selama 2 minggu belum membuahkan hasil, belum memperoleh ya apa yang diinginkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi karena jiwanya sudah ditanamkan nilai-nilai keimanan, dan tidak sedikit pun Muhammad Al-Fatih itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru yang senantiasa mendampinginya, Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh Samsuddin, beliau senantiasa memotivasi Muhammad Al-Fatih bahwasanya kitalah ya bangsa yang mendapatkan janji dari Rasulullah SAW. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Muhammad Al-Fatih dan intinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Muhammad Al-Fatih ya memiliki pemikiran yang brilian karena keimanannya yang ditanamkan oleh guru-gurunya, yaitu ya ingin menaikkan kapal yang jumlahnya 400 kapal tadi di atas sebuah bukit ya. Yang mana sebelumnya jadi ada Selat Bosporus. Selat Bosporus itu tidak bisa dilalui ya, oleh kapal-kapal yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih disebabkan karena ada rantai yang besar ya yang dipasang oleh orang-orang Romawi, sehingga kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa ya singgah di daratan ya pasukan orang-orang Romawi. Sehingga Muhammad Al-Fatih berpikir, di darat belum ada membuahkan hasil, kemudian di laut pun ya Selat Bosporus itu dihadang oleh rantai yang besar, sehingga Muhammad Al-Fatih pada waktu itu berpikir, bagaimana caranya untuk bisa ya mendermagakan kapal itu sampai ke daratan. Lalu dia mengusulkan, bagaimana kalau kita ya menaikkan kapal di atas bukit itu. Kemudian Muhammad Al-Fatih mendatarkan bukit tadi, lalu ya melumuri ya kapal tadi dengan minyak ya, dan ditarik 400 kapal itu ditarik naik ke atas bukit dalam jangka waktu 1 malam. Bayangkan itu. Sehingga orang-orang Romawi katakan, sungguh kita berperang dengan malaikat. Karena kegigihan Muhammad Al-Fatih untuk mencari kebaikan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Karena kegigihan Muhammad Al-Fatih untuk senantiasa mencari kebaikan dari apa yang telah dia perbuat. Tidak sedikit pun ada kata berputus asa. Di saat itu 400 kapal tadi disaksikan oleh orang-orang Romawi, bagaimana pasukan Islam menarik 400 kapal di atas sebuah bukit dalam 1 malam. Dan ketika itu disaksikan oleh orang-orang Romawi, pagi harinya seluruh kapal sudah berada di dermaga orang-orang Romawi pada waktu itu, sehingga membuat mental dari orang Romawi ini menjadi luluh,
menjadi takut, ya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, sehingga Konstantinopel diganti namanya dengan menjadi Istanbul pada tahun 1453. Berarti umur Muhammad Al-Fatih pada waktu itu berapa tahun? Dia lahir 1432. Dia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Berarti umurnya pada waktu itu 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Pemuda yang gigih, yang tidak ada kata berputus asa, sehingga mampu menaklukkan kekuatan adidaya, mampu menaklukkan kekuatan superpower pada waktu itu Romawi Bizantium. Ditaklukkan seluruhnya oleh Muhammad Al-Fatih. Sehingga ramai masyarakat Romawi pada waktu itu yang berlindung diri di sebuah gereja. Gereja yang bernama Hagia Sophia. Pada waktu itu, ya, Muhammad Al-Fatih tidak sedikit pun ada, ya, rasa luka yang diberikan kepada orang-orang yang berlindung di dalam gereja tersebut. Ketika Muhammad Al-Fatih, ya, masuk ke dalam gereja tersebut, dia katakan, kalian bebas hidup di negeriku ini. Kalian bebas hidup di bawah kepemimpinanku. Muhammad Al-Fatih tidak memaksa orang-orang Nasrani tadi untuk masuk ke dalam Islam. Tidak. Dan Muhammad Al-Fatih tidak membunuh mereka, menjaga mereka. Ya. Karena ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih menjadikan, ya, gereja yang besar tadi sebagai masjid. Disitulah Muhammad Al-Fatih solat al-futuhat, solat kemenangan. Dan di saat itu Muhammad Al-Fatih, ya, menjadikan Hagia Sophia sebagai pusat peradaban, sebagai pusat ibadah, sebagai pusat untuk musyawarah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran banyak yang kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih. Yang seorang pemuda yang umurnya masih, ya, kita katakan 21 tahun itu masih muda sekali, tapi mampu untuk menaklukkan kekuatan yang ditakuti oleh dunia pada waktu itu. Karena, ya, nilai-nilai keimanan yang ditanamkan oleh gurunya, sehingga membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad Al-Fatih dan bala tentaranya disebabkan karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran, beberapa pelajaran yang kita ambil dari cerita Muhammad Al-Fatih. Yang pertama adalah keteguhan hatinya dan keberanian Muhammad Al-Fatih. Disebutkan di dalam sejarah bahwasanya sebelum penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih itu, ya, memiliki keberanian yang kuat, keteguhan hati yang kuat, bahwasanya dia percaya bahwasanya Konstantinopel itu dapat ditaklukkan oleh dirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya, ya, telah terjadi, ya, penaklukan, tapi belum Allah berikan kemenangan kepada panglima-panglima perang sebelumnya. Disebabkan karena Allah memilih tentara yang baik, Allah memilih panglima terbaik, pemimpin yang terbaik untuk menaklukkan Konstantinopel. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah disiplin Muhammad Al-Fatih dalam berilmu, atau disiplin Muhammad Al-Fatih dalam belajar. Setelah beliau mengenal gurunya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, dia begitu cinta kepada gurunya, begitu cinta kepada ilmu. Sampai-sampai disebutkan ketika dia remaja, dia, ya, bisa bahasa Serbia, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa, ya, Latin, dan bisa bahasa Itali.
Di waktu kecil dia bisa bahasa Turki, bahasa Arab, kemudian bahasa Persia. Di waktu remajanya dia mampu berbahasa Itali, Serbia, Yunani, dan bahasa Latin. Karena disiplin ilmunya. Bahkan disebutkan ya, ilmu agama ini dia lumat seluruhnya. Ilmu sains dia lumat seluruhnya. Sehingga memiliki kemantapan yang kuat di dalam dirinya dengan bekal ilmu tadi. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari cerita Muhammad Al-Fatih adalah kecerdasannya. Muhammad Al-Fatih itu orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya tadi, dia mampu untuk menghafal Al-Quran, mampu untuk berbahasa yang baik, mampu untuk menyerap ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya, dan mampu untuk mengukur ya, kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Romawi dan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Sehingga mampu untuk mendapatkan kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, Islam membutuhkan orang seperti Muhammad Al-Fatih. Kecerdasan, kemudian kepintarannya, kegigihannya dalam berjuang. Berjuang dalam Islam tidak hanya melalui peperangan. Berjuang dalam Islam bisa melalui dalam bentuk pendidikan. Berjuang dalam Islam bisa melalui perdagangan. Berjuang dalam Islam bisa melalui ya, jabatan. Segala aspek bisa kita berjuang di situ dalam bentuk ya, dalam bentuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah bekal yang dimiliki. Hendaknya anak-anak ustaz memiliki nilai-nilai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berhasil di dunia dan di akhirat. Kalau ingin bisa memimpin, kalau ingin bisa memberikan kontribusi yang besar, manfaat yang besar, maka tanamkan nilai-nilai keimanan. Tanamkan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Itu yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih. Sehingga ya, Muhammad Al-Fatih bisa mendapatkan apa yang sudah dia niatkan sejak awal. Maka bagi anak-anak ustaz, berjuang ya, memiliki keteguhan hati yang kuat, memiliki kedekatan kepada Allah yang begitu dekat, sehingga apa yang anak-anak ustaz inginkan nanti bisa Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada anak-anak ustaz sesuai dengan apa yang diinginkan. Syaratnya adalah menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam diri. Untuk itu ya, jadikan cerita Muhammad Al-Fatih ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran, dan semoga kelak akan lahir Muhammad Al-Fatih yang lain, yang mana berjuang di dalam bidang ekonomi, berjuang dalam bidang kedokteran, berjuang dalam ilmu sains, berjuang dalam ya, ilmu perdagangan, sehingga terbentuklah kekuatan umat Islam dari sisi ekonomi, dari sisi kedokteran, dari sisi-sisi yang lain. Mungkin ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anak ustaz, dan semoga kelak ya, apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat-ingat oleh anak-anak ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.